Mika Jakarta adalah sebuah serial televisi, bahan ceritanya tiada habis. Buktinya, The Blusukan kali ini membawa cerita lain dari Jakarta. Bersama teman-teman Jakarta Food Adventure, kali ini saya akan mengeksplor kawasan Pasar Baru yang terkenal dengan komunitas warga keturunan India. Titik pertemuan dimulai di Gedung Berita Antara yang lokasinya di kawasan Pasar Baru. Sang pemandu pun membagi peserta menjadi beberapa kelompok. Saya masuk kelompok 2. Coba kita dengarkan pengarahan dari sang pemandu terlebih dahulu. Ingin mendapatkan gambaran lebih jelas tentang rute yang akan kita lalui, saya pun ngobrol-ngobrol dengan pemandu kelompok. Iya, pemirsa The Blusukan kali ini barengan lagi sama teman-teman dari Jakarta Food Adventure, dan saya sudah bersama sahabat saya dan juga certified tour guide di Indonesia, namanya adalah Idvi Pancani. Apa kabar, Idvi? Kabar baik, lebih tepatnya certified Jakarta tour guide. Oke, siap. Nah, kali ini Halo, Jakarta kabar, Food Pak? Adventure. Ya, Banyak banget fansnya Idvi di sini ya. Permisi. Vi, hari ini Jakarta Adventure mau ngajakin kita kemana aja? Jakarta Food Adventure hari ini mengajak mengeksplorasi tempat yang mungkin udah sering kita lewatin. Lewat bus, pakai motor, pakai mobil. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa di tempat ini adalah tempat yang kaya akan unsur budaya, sejarah, dan kuliner juga. Oke. Jadi kita akan mengeksplorasi ada budaya apa, ada cerita sejarah apa, kemudian ada kuliner apa yang ada di kawasan Pasar Baru. Tuh. Ya, kita akan berkunjung tentunya ke tempat makan. Ya, pasti. Ya. Ada 2 tempat makan yang sudah include di sini, ya, yang nggak usah berbayar. Yang lainnya bayar ya. Terus? Makanannya berhubungan dengan makanan India tentunya. Oke. Dan juga ada tempat makan yang kita rasa ada kedekatan secara rasa, secara bahan-bahan dengan India, ya. Oke. Yaitu satu provinsi di Indonesia bagian barat sana, ada Pasti. Provinsi Aceh. Jadi ada kuliner Aceh juga. Ya, Terus ya. nanti kita akan berkunjung juga ke spiritual places, tempat-tempat yang berhubungan dengan kepercayaannya orang-orang India. Ya. Oke. Dan selain itu kita akan lihat deretan toko-toko yang jualan baju, jualan sepatu itu seperti apa. Iya, di pasar pokoknya Baru ini. semua yang ada hubungannya sama Little India kita akan datangin ya, mau itu kulinernya, terus belanjanya dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa di sini tuh bukan Little India aja. Oke. It's not all about Indian, tapi ini adalah fused, campuran antara India, China, Eropa, Indonesia sendiri. Semuanya ada di sini. Lengkap semuanya ya, Iya. makanya Anda ikutin kita di The Blusukan. Let's go. Ya. Tempat pertama yang kami datangi adalah sebuah klinik pengobatan tradisional Taj Mahal. Dari namanya, sudah pasti teknik pengobatan dan obat yang digunakan berasal dari India. Kita ngobrol sama yang punya yuk. Ya, misalnya kita sudah berada di dalam klinik Taj Mahal dan kita sudah berada bersama Ibu Poli. Ibu Poli adalah owner dari klinik Taj Mahal ini ya. Bisa sedikit cerita mengenai metode pengobatan untuk berbagai macam penyakit. Kalau tadi saya lihat ada sakit pinggang, kemudian juga ada wasir dan lain sebagainya. Itu metodenya gimana? Apa yang membedakan klinik Taj Mahal ini dengan klinik-klinik yang dari Tiongkok dan lain sebagainya? Kalau kita sini memang kalau untuk tulang ya, yang tangan itu osteoporosis, osteoartritis atau pengapuran, peradangan sendi, itu menggunakan semuanya dengan terapi. Kita gunakan terapi uap, dan uap itu mengandung ozon yang ada obatnya. Nah, kita tidak ada menggunakan urut ataupun pijat, tidak ada. Semuanya kita yang olesi minyak itu benar-benar alami. Nah, kalau untuk mata, kita periksa dulu kondisi matanya gimana, ini ada min atau plus, dan kita memang ini benar-benar semuanya alami. Tidak ada menggunakan alat-alat kedokteran juga tidak ada. Ya, pokoknya menggunakan herbal-herbal asli dari India. Bahan-bahannya didatangi langsung dari sana? Obatnya semua dari sana. Kita cuma terima bersih aja di sini. Nah, biasanya itu untuk terapi, katakanlah untuk sakit pinggang gitu, itu terapinya berapa lama? 45 menit. Oh, 45 menit. Berapa kali kunjungannya? Tergantung penyakitnya nanti? Itu per 2 minggu. Oh, gitu. Kita per 2 minggu. Walaupun di antinanya saya hanya untuk terapi aja, tinggal ambil obat, silakan. Kita tidak memaksa untuk pasien itu harus mengambil obat, tidak. Kita tidak ada. Oke, dilihat dari beberapa macam penyakit yang ada di depan, bisa kalau memang ada keluhannya silakan langsung datang ke sini. Tapi yang nggak bisa diobatin adalah penyakit bokeh sama penyakit jomblo kayaknya ya. Iya. Nggak bisa diobatin. Ibu Poli, terima kasih banyak.
Walaupun tema jalan-jalan kali ini adalah mengeksplor lokasi Little India, kami mendatangi sebuah tempat makan yang direkomendasikan oleh sang tour guide. Namanya Selera Kita. Melihat daftar menu yang dipampang di pintu masuk, bikin saya penasaran. Seperti apa makanan yang disajikan di sini? Beberapa menu yang disajikan di sini adalah olahan daging ayam dan bebek. Sebetulnya, yang paling bikin saya penasaran sih sambal ganjanya. Walaupun namanya sambal ganja, tidak ada sedikit pun daun ganja yang ditambahkan dalam sambal ini. Bahan-bahannya hanya udang rebus, bawang merah, dan cabai rawit. Kurang lengkap jika tidak mengunjungi deretan toko tekstil dan toko alat-alat olahraga. Uniknya, pedagang di toko tekstil dan peralatan olahraga di Pasar Baru didominasi oleh warga keturunan India. Ya, sekarang saya sedang berada di Jalan Pintu Air Raya, masih di area Pasar Baru Jakarta, dan beberapa pertanyaan muncul ketika saya lewat jalan ini. Kenapa kemudian banyak banget toko-toko tekstil dan juga toko olahraga? Jadi ternyata zaman-zaman dulu ada saudagar India ataupun seorang kaya raya India melihat area Pasar Baru ini adalah sebagai sentra bisnis yang sangat-sangat potensial. Makanya kemudian ketika datang ke Jakarta, mereka langsung ke area Pasar Baru. Dan kenapa yang dijual banyakkan tekstil dan juga olahraga? Jadi zaman-zaman Orde Baru itu katanya kalau memang mau men-treat klien harus diajakin main golf dulu. Nah biasanya para pejabat-pejabat atau mungkin pebisnis-pebisnis biasanya sebelum bisnisnya goal gitu ya, mereka ngajakin kliennya untuk jalan-jalan ke arah Pasar Baru Jakarta untuk membeli peralatan golf. Begitu juga dengan tekstil ya, banyak sekali seragam-seragam untuk anggota-anggota DPR dan lain sebagainya dibuat di area sini. Makanya kemudian toko golf dan juga toko tekstil sangat banyak di area ini. Semakin dalam masuk ke area Pasar Baru, makin banyak cerita seru yang saya temukan. Salah satunya adalah toko populer ini. Sayangnya, toko yang terkenal karena menjual barang-barang impor merek ternama ini sedang tutup. Hal lain yang membuat toko ini terkenal adalah mengenai patung burung elang emas yang berada di atasnya. Jadi, jika dilihat dari atas, area Pasar Baru ini berbentuk memanjang dengan cabang-cabang di sisi kanan kirinya, persis seperti hewan kelabang. Konon, menurut ahli Feng Shui, bentuk yang menyerupai hewan kelabang dapat menandakan ketidakberuntungan. Maka dari itu, dibuatlah ikon berbentuk hewan yang sekiranya akan menakuti sosok kelabang. Dipilihlah burung elang, yang sampai saat ini masih dapat kita lihat jika berkunjung ke area Pasar Baru. Harapannya, ikon burung elang ini dapat menjadi penyeimbang bagi struktur Pasar Baru yang berbentuk kelabang sekaligus sebagai simbol keberuntungan dalam berbisnis. Wah, muter-muter area Pasar Baru cukup membuat kaki kita pegel. Istirahat dulu yuk. Nah, di mana ya? Kita akan beristirahat sejenak. Tetaplah di The Blusukan.